Shalom, salam sade, salam Jumat, salam hijau, tapi hijau kopong buat altcoin ya. Yang ada isi cuma BTC yang disorong ya. ETH naik sedikit, Binance BNB yang lumayan ini. Ya BNB karena ada launchpad katanya ya, jadi agak ini. Ya ada satu dua coin yang agak lumayan naik kayak Immutable ya kan. Satu dua yang lain semua kopong gitu ya karena ketekan sih, ditekan juga dominance kuat sekali ya, gila ini ngeri-ngeri sedap juga, nggak bisa kita mau scalping atau mau swing gitu karena lihat kondisi gitu ya kan, takutnya nanti BTC turun, BTC dominance-nya juga apa menguat, nggak terlalu, altcoin juga ikut turun gitu ya, nggak terlalu ini, makanya sulit gini ya kan. Kalau saya justru lihat ini, tunggu apa dia malam ini masih mau dicoba retest lagi ke area yang 2 hari lalu ke 26.500 situ ya kan. Andai kata ada yang retest ke sana ya coba saya ambil shot gitu ya kan, karena lihat kondisi ini yang agak hijau tadi, dailynya nutup oke. Mungkin disorong dikit ya karena agak positif dengan apa bank di bailout gitu ya kan. Terus ada berita Fed akan injek 2 triliun ya kan. Tapi ya jangan terlalu masuk ke itu dulu ya kan, jangan ini. Tapi kalau ada katanya minggu kemarin sebenarnya diam-diam Fed ada suntik ke bank itu, ya itu mungkin kalau benar gitu ya info itu, tapi saya rasa ke kripto nggak terlalu ini karena eh, pada dasarnya kalau lihat dari interview dia di eh, testimoni di Kongres, di situ udah jelas gitu ya, belum lagi bocor itu programnya Chokepoint ya kan. Jadi nanti kita coba bahas itu, kita lihat dulu market sekarang. Eh, ini saya buat video market cap di 1 triliun,112, volumenya 66,7. Waduh, dominance-nya gila, 44,8. Hancur Mina, gimana kita mau scalpingnya? Bitcoin di 25.752, ETH 1.007 balik ke 1.700 lagi ya. BNB ke 331. Ya dalam 24 jam ada ya, hijaunya lumayan, BTC 5,8% ya kan, ETH 3,7, Binance ya agak tinggi 6,9%. 7% lah tadi, 332 gitu, 7%-an gitu ya kan. Yang lainnya ya nggak gimana, hijaunya hijau nggak berisi, setelan hijau, setelan CMC aja, timnya si botak yang nyetel ini, padahal nggak gimana. Yang agak naik ya itu tadi saya lihat ya, stuck 14,7%, Phantom ada 11%-an lah, 10 ya kan, 11%-an, sama Immutable X, IMX ya, itu yang agak ini, lainnya semua nggak gimana. Sulit gitu kita mau scalping atau swing ini kondisi gitu, karena andai kata BTC turun juga altcoin ikut turun ya, nggak ini, kecuali ya sekarang mungkin harus nunggu sampai minggu depan ini sampai kenaikan suku bunga. Ini mungkin cuma style juga dibantu buat yang mungkin pos-pos yang ini butuh dana, lu lepas dulu barang lu kalau lu butuh dana, mungkin gitu ya kan.
Semalam itu ya agak positif ya itu pada ini bank pada di bell gitu ya, Credit Suisse juga di bell karena di situ Credit Suisse banyak kepentingannya juga lah para globalis di situ ya kan, terutama globalis Europe itu ya. Makanya dia harus dipertahankan, harus dibantu walaupun udah tahu banyak eh, kebusukan, money laundry-nya lah ya kan, beberapa hal manajemennya nggak bagus di dalam juga saling sodok dia punya eh, orang dalam gitu. Tapi ya itu karena globalis masih butuh lah. Kalau event hari ini nggak terlalu apalah, paling nanti jam 6 untuk Europe CPI ya kan. Kalau Amrik hari ini ya nggak gimana lah, nggak terlalu gimana. Jadi kondisi saat ini market jujur belum satu stabil kepastian gitu. Jadi jangan terlalu terpengaruh juga dengan kan saya lihat ada beberapa udah wah ini udah start buran apa Fed akan suntik dana menurut JP Morgan ya kan, Fed akan suntik 2 triliun gitu. Ya nggak gitu juga, bukan itu hitungannya dia, tafsiran dia gitu ya kan. Andai kata kejadian Silicon Valley itu kan, Silicon Valley sekarang FDIC kan buat satu ini. Jadi karena mereka banyak mengalami kerugian juga sebenarnya karena mereka pegang bond dengan Fed naikkan interest rate, bond drop gitu. Jadi hitungannya interest rate naik 1%, bond itu turunnya lebih kurang 10% gitu. Ya kan? Jadi sekarang bank kan juga komplain ke Fed, makanya banyak yang ini rontok semua pada nyalakan Fed gitu. Tapi Fed belum give up. Fed akan naikkan interest rate, masih akan, percayalah. Kalau lihat dari langkah-langkah dia, apalagi kalau benar ketahuan minggu lalu dia ada injek dana, diam-diam dia bantu bank yang udah goyang, ya kan? Ini bukti nyata kalau dia udah gua stabilkan lu orang dulu, dia masih niatnya harus naikkan suku bunga gitu, ya kan? Jadi saya jujur saya nggak yakin kayak CME misal ada bilang dia akan nggak naikkan, ya kan? Nggak naikkan suku bunga kali ini. Banyak berita. Tapi saya rasa nggak. Saya rasa masih paling nggak 0,25 basis point. Saya rasa masih akan dinaikkan. Begitu juga dengan pertama, saya masih yakin apa yang dia ucapkan di Jackson Hole. Kedua, testimoni minggu lalu itu masih kelihatan kalau dia akan naikkan suku bunga. Walaupun ya mungkin yang testimoni kemarin itu dia rada hawkish, mungkin aja 0,50, mungkin nggak bisa lihat kondisi itu, ya akhirnya akan dinaikkan 0,25. Saya masih yakin di situ. Ya. Nah, soal banyak mereka ini FOMO, wah Bitcoin akan bull ini kalau dana disuntik. Untuk kondisi saat ini, saya justru belum ini, masih wanti-wanti juga. Ya kan? Karena kalau kita lihat arus, kalau benar minggu lalu ada disuntik, ya kan? Benar disuntik, berapa ratus billion itu kalau nggak salah. Yang jelas dana banyak lari itu justru ke emas. Ya, emas sama silver, logam mulia. Ya, ada sedikit komoditi banyak lah, entah dia platinum atau palladium gitu ya. Yang agak saya lihat ini emas, perak sama platinum yang dalam seminggu belakangan 10 hari ini yang stabil hijau dia naiknya gitu. Ya kan? Udah hampir 2 minggu lah dengan minggu ini. Jadi ketahuan
saya rasa kalau bank-bank itu terima suntikan pun, ya udah pasti ada syaratnya, nggak diizinkan masuk kripto. Karena udah ketahuan sekali kalau lihat dari ini perbincangan eh, Fed dengan ini, di mana program CBDC-nya akan ditekan, dijalankan terus. Satu sisi serangan dari SEC, ya kan, yang mereka harus tertibkan stablecoin juga. Jadi masih banyak hal. Mungkin kalau ini juga agak naik dikit, ya mungkin ada yang bandel, diam-diam juga masukin ke BTC. Tapi maka saya rasa dana ke kripto belum akan terlalu kelihatan, andai kata benar gitu. Karena pasti ada tekanan gitu, ya kan? Jadi juga para pelaku pasar atau bank itu ya kondisi udah rugi banyak di bond, ya kan, nggak, mereka harus cari yang stabil dulu gitu. Yang stabil itu ya udah pasti di silver sama perak gitu. Itu udah ini. Sedangkan bond mereka ngalami kerugian. Itu aja juga ini gini misalnya, ya kan? Dulu dia masukkan dana ke Fed, ya kan, dengan dana sekian, bunga dapat sekian dari Fed gitu. Tapi dengan naiknya suku bunga itu, ini dia punya suratnya itu, ya kan, yang misal awalnya ini 100 billion, 1 billion, lebih enak kita 1 billion itu, ya kan, bond ini IOU. Begitu apa naik suku bunga, naik terus makin turun bondnya ini. Jadi tinggal yang 1 billion ini mungkin sekarang tinggal 500 million gitu. Dia mengalami kerugian gitu. Ya kan? Terus dia komplain sama Fed. Ini gue pegang bond lu loh. Ya kan? Sedangkan ya tetap lu punya ini kan tertulis itu lu punya duit 1 billion gitu, ya kan, tapi dia punya nilai dari bond itu sudah di 500 gitu, lebih kurang gitulah pandangannya gitu ya. Makanya akhirnya dibuatlah ini FDFC setup apa namanya, jadi bisa surat bond ini yang mereka pegang ini dijaminkan kolateral gitu, ya kan. Nah, bisa kalian pinjam pakai dulu biar nggak ngalami kerugian gitu. Karena butuh duit, kemarin itu kayak Silicon Valley ngalami kerugian, dia jual bond dia karena dia harus ini, ada yang mau narik dia jual jadinya rugi kan. Akhirnya di FDIC set up lah sistem ini dengan Fed yang namanya bank term BT apa saya lupa gitu. Bank term apa gue lupa gitu ya, 4 huruf. Sekarang saya suka lupa padahal baru 2 hari lalu baca, sorry ya, nanti saya coba ini ya. Jadi itu yang nanti dari Fed injek dana ke sana, kalian pakai dulu gitu pinjaman, ya kan, supaya kalian nggak alami kerugian. Nah, itu yang diperkirakan oleh JP Morgan juga yang akan 2 triliun. Karena nanti bank-bank lain juga udah ada yang gua lagi rugi ini, gua butuh nih gitu, ya kan. Nah, kemungkinan di situ akan jadi 2 triliun nanti gitu. Nah, 2 triliun itu andai kata benar nanti masuk ke pasar, ya mudah-mudahan, ya kan. Cuma kapan proses ini nggak sekalian 2 triliun, jadi kadang lihat mungkin ada yang satu bank duluan ini gua butuh pinjaman, kan proses lagi, bukannya hari ini dia ajukan langsung keluar dana cair, kan nggak gitu juga. Dan yang pastinya untuk kripto saya rasa belum, karena mereka lagi patroli. Kalaupun dana ada keluar, lebih mencondong akan mereka lari ke komoditas lain gitu. Entah di uranium lah, di emas lah gitu ya. Karena ada tekanan juga dari mereka. Karena udah kelihatan waktu di ini, Fed nggak mau jawab loh. Waktu testimoninya itu, dia kan hire ini si FDC itu dulu yang choke point pertama itu mereka yang kerjain gitu. Nah, untuk checkpoint 2 juga Fed hire mereka gitu. Waktu di Kongres itu si senator apa tanya dia, kamu hire FDIC itu kamu bayar berapa? Nggak mau dijawab sama Jerome Powell gitu. Dia coba
dialihkan gitu ya kan. Tapi yang udah jelas CBDC dari Fed udah mulai di ini yang namanya Fed Now payment system gitu. Itu udah mulai jalan sih. Itu yang ditekan, maka udah pasti, makanya banyak hal terjadi di belakang yang kita nggak tahu, itu kerjaan mereka juga gitu. Jadi satu poin yang saya mau katakan, jangan kita keburu-buru kemakan ini, ya kita harap semua pengen kalau bisa terbang gini. Gua udah banyak stok juga, kalau bisa terbang kenapa nggak? Cuma hati-hati, kondisi ini bisa aja juga ada trapnya, ya kan? Disorong-sorong biar yang mereka entah kroni-kroninya yang lagi butuh dana, kalian olah, kalian TP dulu, ya kan, nanti baru di drop balik, mereka baru nanti serok balik, bisa aja gitu. Jadi permainan apa di belakang kita belum tahu, tetap harus hati-hati. Itu aja yang saya mau ingatkan, ya kan. Tapi kondisi ini juga andai kata nanti ada bantingan atau apa, ya bagus. Sebenarnya ujungnya juga kita nunggu dia anjlok gitu. Bener-bener dia ambruk, itu yang baru bener-bener disuntik. Jadi juga nggak akan seperti ini. Makanya banyak yang, apalagi saya ada baca berita akan super cycle gini gitu. Wah, gila kali lah mereka ini mimpinya kan. Wah, mereka nggak ngerti cara kerja. Wah, 2 triliun kalau masuk market akan super cycle ini kali ini 2023. Wah, saya lihat mereka, saya ketawa aja. Gimana mau ini? Saya kasih satu pandangan ya, supaya kalian nggak kemakan dengan kadang bule-bule anak-anak muda itu, kalian nonton YouTube-nya gitu ya. Satu perbandingan yang benar-benar kejadian waktu Corona, lockdown, itu ambruk market, ya. Itu asli ambruk gitu. Dan langsung pas ambruk dan Fed suntik, itu gede uang dana, triliun juga masuk. Itu nggak terjadi. Namanya super cycle ke market, ya kan? Dan saat itu masih pada banyak yang sehat-sehat, FTX masih dana, ya kan? Three Arrow Capital masih ada, Celsius masih sehat, Voyager masih ada. Itu aja yang pegang banyak dana aja nggak bisa market jadi super cycle gitu. Apalagi semua ini pos-pos gede yang penjahat-penjahat pamendam itu aja udah kolaps gitu. Jadi di situ satu masukan saya berikan, jangan kalian dengar ini, wah, temakan gini gitu, hati-hati di situ. Banyak yang mereka juga ngaco ininya, ya kan. Jadi ada satu perbandingan. Kalau misalnya kalian yang belum masuk waktu kejadian itu, kalian nggak tahu, nah itu saya kasih satu pandangan, ya kan. Itu yang asli ambruk. Pas lockdown 2020, itu market semua drop. Apapun drop, ya kan, crash, Black Swan itu. Nah, itu asli Federal Reserve langsung injek dana ke market. Nggak terjadi super cycle gitu. Justru saat itu masih banyak yang kuat-kuat belum ambruk gitu. Apalagi kondisi sekarang yang pemain-pemain besar kripto udah ambruk gitu kan. Jadi sulit kalau namanya mau supply itu ya. Agak kalau saya bilang agak mimpi siang bolong lah mereka bahas gitu ya kan. Tapi tetap kita harap nanti, kalau saya juga, kalau benar ada Black Sun, tunggu dah ini ada, baru kita enak gitu, ya kan? Baru itu masanya, ya kan? Tapi ya kita lihatlah, ikuti arus, tetap kondisi saat begini kita nggak pernah tahu, ya. Jangan ini naik sedikit, kalian pikir, wah udah ini, ya bisa aja. Tetap saya bilang, bandar olah market, dan juga ingat selalu, kalau udah mendekati bulan puasa, nanti bulan puasa itu biasanya market drop gitu, karena para umat muslim puasa, mereka banyak yang nggak ini fokus, ya kan. Sultan Arab itu yang diem dulu mereka gitu, nggak aktif di market gitu, ya. Jadi jangan terlalu dikejar, santai. Kalau bener ada nanti apa, ya pokoknya siapin dana, kita santai lah ngadapin market, ya kan. Jadi begitu aja video di hari Jumat ini, ya kan. Buat umat muslim yang lakukan sholat Jumat,
Udah mendekati bulan puasa ini. Lebih ini lagi sholatnya ya, yang rajin ya. Supaya apapun doanya, keinginannya dijabah sama Allah. Oke, jadi begitu aja video di hari Jumat ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.